Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama contoh kontrak bisnis syariah, yang kedua apakah akad tabaruk, akad tijarah dan jenis kontraknya, yang ketiga subjek dan objek dalam perjanjian, yang keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan yang terakhir unsur-unsur kontrak, apakah itu unsur esensialia, unsur naturalia, unsur aksidentalia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, contoh kontrak bisnis syariah. Di sini saya mengambil contoh surat kerjasama usaha pertanian komoditas tomat. Surat perjanjian kerjasama usaha adalah surat yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan usaha yang akan dibuat. Surat tersebut digunakan sebagai bukti tertulis telah terjadinya perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Di dalam contoh surat perjanjian kerjasama usaha ini terdapat perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, yang mana pihak pertama berinvestasi kepada pihak kedua sebagai petani dan pedagang. Di dalam contoh surat kerjasama usaha ini terdapat di dalamnya nama, identitas pihak pertama dan pihak kedua, seperti nama lengkap, alamat, nomor KTP, dan lain-lain, pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya, di dalam surat kerjasama usaha ini terdapat isi perjanjian yang pihak pertama dan pihak kedua. Adapun isi perjanjiannya, pasal pertama, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini, mereka melakukan kerja usaha tomat. Dan pasal kedua, objek perjanjian. Yang dimana objek perjanjian berupa pengelolaan dan pemodalan. Dan pasal ketiga, ruang lingkup, berupa pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua mengoptimalkan jaringan usaha. Selanjutnya pasal keempat, hak dan kewajiban para pihak. Di sini pihak pertama menyediakan modal, pihak kedua mentransfer hasil kepada pihak pertama. Selanjutnya pasal kelima, pelaksanaan, pasal keenam, bagi hasil, pasal ketujuh, jangka waktu. Di sini jangka waktu perjanjian berlaku pada jangka waktu yang telah disepakati. Pasal 8, berakhirnya perjanjian. Pasal ke-9, perselisihan. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pasal ke-10, ketentuan lain-lain. Pasal ke-11, penutup. Surat perjanjian dirangkap 2 di atas materai 6.000 dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum. Itulah contoh surat perjanjian kerjasama antara calon investor dan badan usaha. Selanjutnya, yang kedua, apakah akad tabaruk dan akad
tijaroh dan jenis kontraknya. Dan apakah jenis kontraknya? Akad tabaru adalah perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, bersikap murni, dan hanya mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akad tijaroh adalah perjanjian atau kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha. Jenis akad dan selanjutnya jenis akad tabaru. Jenis akad tabaru yaitu hawalah, kafalah, wadiah, dan lain-lain. Jenis akad ini merupakan akad pemeliharaan dan penitipan atau titipan murni. Sedangkan jenis akad tijaroh adalah murabahah, salam, istisna, dan lain-lain. Jenis akad ini merupakan akad jual beli atau antara penjual dan pembeli. Selanjutnya subjek dan objek dalam perjanjian. Subjek dalam perjanjian yaitu orang atau manusia dan badan usaha. Sedangkan objek dalam perjanjian barang dan jasa seperti televisi, komputer, tanah, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KU Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya. Yang kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, ada suatu sebab yang halal. Itulah sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, yang terakhir, unsur-unsur kontrak. Apakah unsur esensialia, unsur naturalia, dan terakhir unsur aksidentalia. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian agar perjanjian itu sah. Dua, unsur naturalia. Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam, yaitu dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya sehingga ada di dalam perjanjian. Selanjutnya, unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Pasal yang mengikat dalam perjanjian yaitu pasal 3 mengikat dalam perjanjian. Yaitu pasal 1338, 1339, dan 1347 BW. Adapun di dalamnya yaitu isi perjanjian,
undang-undang, kebiasaan, kepatutan. Itulah yang terdapat di dalam pasal 1338, 1339, dan 1347 yang ada di dalamnya isi perjanjian, undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.